Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji naik menjadi 105 juta rupiah per jamaah pada tahun 2024 atau naik sekitar 15 juta rupiah dibandingkan dengan tahun ini. Lantas apa saja komponen dalam biaya haji? Kami akan mengulasnya untuk Anda. Inilah biaya tinggi ongkos naik haji. Ada apa saja komponen di dalamnya? Ada biaya penerbangan, transportasi, akomodasi, debarkasi, konsumsi imigrasi dan juga pelayanan di embarkasi. Jadi ada beberapa komponen juga biaya tersebut termasuk dengan layanan Arafah, Musdalifah dan juga Mina, premi asuransi, lalu perlindungan, dokumen perjalanan, biaya sehari-hari, pembinaan jamaah haji, kemudian biaya penerbangan haji disusun berdasarkan embarkasi dengan memperhatikan jarak dari masing-masing embarkasi menuju Arab Saudi. Jadi BPIH 2024 ini terdiri dari biaya perjalanan ibadah haji sebesar 73,5 juta rupiah dan nilai manfaat sebesar 31,5 juta rupiah. BPIH merupakan dana yang harus dibayarkan jamaah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi sejumlah itu yang nantinya akan dibayarkan. Lalu sebenarnya berapa biaya haji yang terjadi di Indonesia atau yang kita bayarkan selama beberapa tahun kebelakangan? Kita akan melihat bagaimana sebenarnya di 2019, 2020 dan sebenarnya dimulai dari 2018 ini biayanya kurang lebih sama, yaitu 35,23 juta yang dibayarkan oleh masyarakat atau ini ada nilai manfaatnya sebesar 33,39 juta. 2021 di sini tidak ada karena memang tidak ada pemberangkatan akibat COVID-19. Lalu 2022 terjadi kenaikan yang dibayarkan jamaah menjadi 39,88 juta dengan total BPIH yang sebelumnya dari 69,17 juta menjadi 81,74 juta. Lalu 2023 tahun ini yang katanya menjadi tahun haji ramah lansia juga terjadi kenaikan cukup tinggi dari yang sebelumnya dibayarkan oleh jamaah 39,88 juta ini naik sekitar 10 juta menjadi 49,81 juta yang dibayarkan oleh masyarakat dengan total BPIH 90 juta atau kurang lebih 2 kali lipatnya yang dibayarkan. Lalu pada tahun depan 2024 rencananya ada 73 juta yang akan dibayarkan oleh masyarakat dengan nilai total BPIH 105 juta. Tapi sekali lagi ini masih usulan dan pasti akan dibahas kembali oleh DPR mengenai dengan usulan biaya tadi. Tapi kalau misalnya kita bayangkan dengan negara tetangga kita yang terdekat, Malaysia misalnya, bagaimana pembayaran di sana? Biaya haji Malaysia tahun ini 2023 sebenarnya di Malaysia juga dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada biaya haji kelompok B40 atau B40. B40 ini apa? Ini merupakan kelompok negara atau warga yang perlu disubsidi diambil dari 40% golongan. Jadi 40% dengan pendapatan yang rendah di Malaysia. Ini akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Mereka cukup membayarkan 38,74 juta yang disubsidi oleh pemerintah 62,13 juta. Biaya haji non kelompok B40 artinya orang dengan pendapatan ekonomi di atas 40% dari rata-rata pendapatan di Malaysia ini membayarkan 45,80 juta ini juga tetap mendapatkan subsidi walaupun tidak terlalu banyak. Atau yang berikutnya adalah biaya haji penetapan pemerintah tanpa subsidi yang jumlahnya dibayarkan keseluruhan yaitu 100,87 juta. Ini jumlahnya kurang lebih sama dengan yang diusulkan oleh Kementerian Agama di tahun ini, di tahun depan maksud saya 105 juta. Jadi pembayarannya memang kurang lebih tidak terlalu jauh berbeda. Yang membedakan adalah dengan adanya perbedaan atau perbandingan tingkat ekonomi masyarakat di mana 40% masyarakat yang gajinya lebih rendah akan mendapatkan subsidi lebih besar dari pemerintah. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apakah kenaikan biaya haji menjadi bertambah 15 juta ini akan menjadi worth it begitu ya? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Pak Trubus yang sudah hadir malam hari ini melalui sambungan Zoom. Pak Trubus, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Trubus, tadi kita sudah lihat apa saja komponen biaya haji, lalu biaya haji setiap tahunnya, dan saya juga mengajak Anda untuk mengintip biaya haji di negara tetangga begitu ya. Lantas menurut Anda nih, dikatakan beberapa penyebab kenaikan haji adalah adanya perbedaan kurs dari Amerika Serikat dan juga Saudi Rial begitu. Menurut Anda seberapa besar pengaruhnya dari kenaikan harga tadi dengan adanya kurs tadi?
Iya, menurut saya itu kenaikannya jelas tidak rasional ya, karena naiknya sangat besar sekali. Kalaupun itu kurs dijadikan alasan, menurut saya itu kan kurs ini kan sudah ditetapkan di dalam APBN, Iya. sehingga menurut saya ke depannya sudah bisa dikalkulasi lah, dan itulah oleh Menteri Keuangan kan sudah ditetapkan nilainya. Jadi kalau misalnya Kementerian Agama menetapkan dengan kurs yang katanya naik, itu menurut saya tidak rasional gitu, tidak bisa diterima secara akal publik gitu. Baik, terlebih tadi dikatakan sebenarnya yang terjadi peningkatan justru hanya dari harga aftur saja begitu ya? Iya, iya itu juga harga aftur ini kan sesuatu yang menurut saya dicari-cari, bukannya malah kemudian kita bagaimana perbaikan layanan. Hmm, Dari hmm. tahun ke tahun layanannya tidak banyak berubah, harga naik terus tapi pelayanannya tetap itu saja, bahkan dikatakan layanan makin buruk. Kalau kita lihat potret 2023 kan sangat sangat miris kita melihatnya, akan di mana kemudian para jemaah haji harus terlantar, harus sulit mendapatkan makanan dan sebagainya lah yang harus dialami dari mulai keberangkatan sampai di tanah suci sampai pasca haji itu sendiri. Betul, betul. Menarik Anda menyebutkan dengan kenaikan harga haji pada tahun ini, biaya haji dibandingkan dengan tahun sebelumnya kan sempat naik 9 juta. Dan tahun ini juga Iya. dikatakan sebagai haji yang ramah lansia. Tapi yang terjadi adalah adanya, bisa dibilang bahwa terjadi banyak jemaah haji yang tertinggal dan lain sebagainya begitu ya. Dengan Iya. adanya usulan tahun depan menaikkan harga 15 juta, menurut Anda apakah masalah ini juga tidak akan, atau menurut Anda kenaikan harga ini bisa menyelesaikan masalah tadi atau justru malah nggak ngaruh gitu? Iya, menurut saya malah justru memperburuk citra penyelenggara haji sendiri, dalam hal Hmm, ini pemerintah, Kementerian Agama kan, kalau itu terus naik, sementara evaluasi terhadap tahun 2023 sampai hari ini publik juga tidak pernah tahu kan, artinya hmm. tidak secara transparan dibuka sesungguhnya persoalan-persoalan yang ada di Musdalifah misalnya, di sana itu seperti apa, Hmm. dan bagaimana kemudian kesulitan-kesulitan para jamaah haji di sana juga tidak pernah dibuka sampai hari ini. Akan tetapi persoalan ini kemudian tiba-tiba publik disuguhkan oleh kenaikan yang cukup fantastis, sekitar 15 juta dari tahun lalu, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek dari daya beli masyarakat. Dan kita kekhawatirannya sebenarnya tahun lalu saja yang nggak naik, karena naik itu tidak jadi berangkat cukup banyak gitu. Iya. Apalagi kalau nanti ini naik lagi, wah tentu yang gagal berangkat akan banyak lagi, Mas, menurut saya, karena nggak akan mampu kan. Oke, Pak Trubus, sebenarnya 2018, 2019, 2020 sempat 3 tahun berturut-turut tidak terjadi kenaikan ongkos biaya haji. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga paling tidak ketika angka biaya haji sudah tinggi tahun ini begitu ya? Apakah bisa dilakukan atau apa yang bisa dilakukan untuk menjaga agar harganya tetap sama untuk tahun depan? Iya, menurut saya ini untuk tahun depan itu paling tidak kan bagaimana kemudian persoalan persoalan yang terkait dengan pemondokan misalnya, Hmm, terkait dengan akomodasi di sana, kemudian juga terkait transportasi kan bisa dibuat efisien itu. Jadi jangan kemudian kita berasumsi semuanya selalu naik, bahwa di sana itu ada kenaikan transportasi, ya kita akui memang karena semua negara kan memperlakukan cara sendiri-sendiri sejak pasca pandemi COVID ini. Tetapi hmm. tidak berarti kemudian kita latah ikut juga menaikkan, kan setiap negara punya kemampuan sendiri-sendiri. Dalam ini Indonesia sudah mampu kan untuk bagaimana kemudian 55% kenapa harus ditanggung oleh jamaah haji. Harusnya kan justru pemerintah menanggungnya lebih banyak menurut saya daripada jamaah hajinya itu sendiri. Berarti menurut Anda ada komponen-komponen yang bisa lebih diringkas begitu untuk mencegah adanya kenaikan harga biaya haji ini? Iya, bisa, masih bisa itu. Jadi bisa diperhitungkan secara matang. Tentu Hmm. kalkulasi-kalkulasi yang rasional lah ya dalam hal ini. Menurut saya bagaimana kemudian pelayanan publiknya itu yang harus ditekankan, di mana kemudian jamaah haji merasa tidak terbebani, kemudian tidak menjadi ketakutan juga untuk berangkat ke sana dengan biaya yang begitu naik terus, sementara kondisi masyarakat kita dalam posisi, artinya jemaah haji sendiri daya belinya makin menurun kondisinya seperti itu. Oke, Pak Trubus, menurut Anda apa sih yang menjadi penyebab tingginya biaya haji? Apakah memang lobi-lobi dari pemerintah Indonesia masih dirasa kurang mampu begitu untuk mencegah adanya kenaikan harga ini atau seperti apa? Iya, menurut saya memang ada faktor lobby-lobby juga Hmm. yang kurang intensif. Tapi ada faktor lain, yaitu pelaksana haji itu kok regulatornya oleh Kementerian Agama, operatornya oleh Kementerian Agama.
sementara posisi komisi pengawas haji itu sendiri posisinya sangat lemah gitu loh. Jadi harusnya ini semua dipisah. Kalau Kementerian Agama itu khusus regulator, ya regulator saja fokus di situ gitu. Nanti pelaksanaan bagaimana tinggal dibicarakan lagi dengan DPR. Nah, kemudian untuk pengawasan itu sendiri harusnya diperkuat gitu loh, Mas. Supaya tidak lagi berulang-ulang terus. Kalau ini kan selalu yang namanya pemegang tunggal Kementerian Agama ya ya regulator ya operator ya akan yang terjadi seperti ini terus dari tahun ke tahun yang diderita oleh para jamaah haji selalu hal yang sama gitu. Oke, kalau kita bandingkan tahun ini misalnya, angka yang diajukan oleh Kementerian Agama dan yang disetujui DPR sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Menurut Anda, ketika nanti angkanya yang sudah disetujui, sejauh ini kan statement dari DPR, Komisi 8 mengatakan jangan sampai angkanya lebih dari 100 juta. Berarti secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa oke, tidak mengapa ada kenaikan harga, tapi jangan sampai sejauh itu begitu. Apa dampaknya menurut Anda bagi masyarakat ketika kenaikan harga atau ini sudah menyentuh angka hampir 100 juta? Iya, kalau misalnya nanti disetujui misalnya naik jadi 100 juta misalnya ya dari 90. Ini kan otomatis akan membawa dampak kepada para jamaah haji yang kemungkinan tidak bisa melunasi kekurangannya itu. Jadi jumlahnya makin hari makin banyak. Karena pada tahun lalu saja yang tidak berangkat banyak sekali karena pandemi Covid gitu juga. Tetapi juga kondisi-kondisi perekonomian kita yang inflasinya juga belum stabil. Karena itu ke depan saya rasa kalau misalnya naik jadi 100 juta, itu banyak yang gagal berangkat menurut saya gitu, Mas. Oke. Sayang sekali begitu ya, kuotanya yang sudah diberikan lebih banyak, tapi justru biaya yang harus dikeluarkan juga lebih banyak begitu bagi masyarakat ya? Iya. Baik, Ya. terima kasih. Masyarakat yang akhirnya ini. Iya, masyarakat yang menjadi kena getahnya begitu ya. Terima kasih pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Sama-sama.